Nah, selamat pagi untuk kita semua, khususnya di kelas 11 IPA. Hari ini kita lanjutkan materi kita mengenai elastisitas. Mengenai elastisitas kemarin sudah saya jelaskan bagaimana itu. Ya, saya bahas sedikit aja di sini. Elastisitas yang sudah kita pelajari kemarin ada dia tegangan elastisitas, yang kedua ada dia regangan, dan yang ketiga dia ada modulus elastis. Maka seperti yang saya katakan kemarin, kita akan melanjutkan materi ini. Kita lanjutkan materi ini ke pembahasan mengenai konstanta elastisitas. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa konstanta elastisitas ini dimiliki oleh setiap benda. Karena apa? Karena setiap benda itu dia memiliki elastisitas. Ketika benda ini memiliki elastisitas, ada konstantanya. Artinya konstanta itu apa? Artinya konstanta itu dia ketetapan melakukan elastisitas. Maka ketika benda ini melebihi konstanta elastisitasnya, di sanalah dia bisa terjadi kerusakan. Contoh kerusakannya itu ya mungkin dia bisa patah, bisa dia pecah, atau dia bisa putus. Itulah dia yang dikatakan dengan konstanta. Maka kalau secara hitungannya atau secara persamaannya, maka akan saya jelaskan berikut ini. Hukum Hooke. Oke, persamaannya ini untuk hukum Hooke, yang pertama harus kita ketahui ada konstanta atau sering itu dibuat itu adalah K, dimana untuk nilai K ini persamaannya adalah gaya dibagi dengan delta L. Oke, K ini dia adalah konstanta, F ini dia adalah gaya, sedangkan delta L ini adalah pertambahan panjang. Maka pada hukum Hooke ada dua rangkaian, yaitu susunan daripada pegas. Susunan daripada pegas itu digambarkan dia yang pertama untuk rangkaian seri. Bagaimanakah itu gambar untuk rangkaian seri? Ya, rangkaian seri itu dia seperti ini. Kita misalkan ada 3 buah pegas, tapi dia disusun secara seri. Nah, contohnya itu seperti yang saya buat ini. Oke, ketiga pegas ini disusun secara seri, lalu di ujungnya itu dibuat suatu beban dengan massa M, dimana M inilah dia menjadi gayanya nanti. Maka bagaimana dengan persamaannya? Maka untuk rangkaian seri, untuk nilai K itu berlaku nilai K-nya ini untuk K seri 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2 ditambah dengan 1 per K3. Atau kalau dia memiliki lebih dari 3 pegas, oke, kita misalkan ini adalah pegas yang pertama, kedua, ketiga. Kalau misalkan dia lebih dari 3 pegas, maka dia akan ditambah lagi, ditambah dia sampai berapa pegas? Sampai 1 per Kn. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai gaya. Bagaimana dengan gaya yang diterima oleh masing-masing pegas, atau gaya yang diterima oleh pegas secara keseluruhan? Maka untuk besar gaya secara seri ketiga-tiganya ini boleh kita buat persamaannya menjadi gaya yang sama dengan gaya yang diterima oleh pegas yang pertama, sama juga dia diterima oleh gaya pegas yang kedua, sama juga dia gaya yang diterima oleh pegas yang ketiga. Atau kalau dia lebih dari 3, gaya ke N, nilainya itu sama untuk gaya. Sedangkan kalau untuk pertambahan panjangnya,
pertambahan panjang secara seri, maka ini boleh kita buat menjadi pertambahan panjang pegas yang pertama ditambah dengan pertambahan panjang untuk pegas yang kedua. Sama saja dia ditambah dengan pertambahan panjang pegas yang ketiga dan selanjutnya. Itulah dia untuk rangkaian seri. Untuk rangkaian paralel, oke, kita buat di sini rangkaian paralel. Bagaimana itu untuk gambar rangkaian paralel? Gambarnya itu seperti ini. Dia berbeda dengan rangkaian seri tadi. Kita tetap menggunakan 3 buah pegas. Oke, ini dia untuk rangkaian paralel. Maka disinilah suatu beban digantungkan. Kita misalkan bebannya ini adalah M. Kita misalkan ini adalah pegas pertama dengan konstantanya, pegas yang kedua dengan konstantanya, pegas yang ketiga juga dia memiliki konstanta. Artinya ketiga pegas ini memiliki konstanta, boleh sama, dia boleh berbeda. Oke, maka kalau kita hubungkan dia seperti pada rangkaian seri tadi, maka ini untuk rangkaian paralel, untuk mencari nilai K, nilai konstanta secara paralel, itu boleh kita buat persamaannya menjadi, boleh kita buat nilainya adalah K1 ditambah dengan K2 ditambah dengan K3. Makanya gaya untuk rangkaian paralel F itu nilainya itu sama dengan, untuk rangkaian paralel maka gaya yang diterima oleh pegas yang pertama ditambah dengan gaya yang diterima oleh pegas yang kedua ditambah dengan gaya yang diterima oleh pegas yang ketiga. Itulah dia untuk gayanya. Sedangkan kalau untuk pertambahan panjangnya bagaimana? Pertambahan panjangnya secara paralel itu boleh disimpulkan pertambahan panjang untuk pegas yang pertama itu sama juga dia pertambahan panjang untuk pegas yang kedua, sama saja dia pertambahan panjang untuk pegas yang ketiga. Maka itulah dia rangkaian paralel, dan demikian juga lah dia untuk rangkaian serinya. Sekarang ada satu lagi dia untuk rangkaian campuran. Rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini bagaimana? Pada rangkaian campuran ini, di sini dia sudah ada rangkaian paralelnya dan ada dia rangkaian serinya. Maka digambarkan dia contohnya seperti ini. Maka misalkan di sini dia memiliki rangkaian itu rangkaian secara paralel. Kita misalkan aja ada 2. Selanjutnya itu dia diserikan ke salah satu pegas. Maka disinilah dia sebagai benda, kita misalkan benda ini memiliki M sebagai gayanya nanti. Misalkan ini untuk pegas pertama, kedua, ketiga. Maka inilah yang dikatakan dengan rangkaian campuran. Kenapa saya katakan rangkaian campuran? Karena untuk rangkaian pertama dan untuk pegas yang pertama dan pegas yang kedua, di sini dia dirangkai secara paralel. Untuk kedua pegas ini dia diserikan dengan pegas yang ketiga. Maka bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya seperti ini. Yang pertama yang harus diselesaikan itu adalah rangkaian yang ini. Oke, maka carilah dia berapa nilai K paralelnya. Yang ini, berapa K paralelnya. Maka nanti kalau sudah dicari berapa nilai K-nya, baru bolehlah kamu buat dia menjadi rangkaian seri. Oke, nanti dia menjadi seperti ini. Inilah dia masanya yang tadi. Ini dia pegas yang ketiga yang ini. Sedangkan ini dia sudah apa? Ini dia sudah rangkaian paralel. Kalau K-nya ini sudah bisa kamu cari dengan menggunakan persamaan yang ini. Menggunakan persamaan yang ini. Oke, hanya itu aja dia materi kita pada hari ini.
Maka sebagai tugas kamu, di sini aja saya buat langsung. Silahkan kamu rangkumkan apa yang saya jelaskan di video ini. Silahkan kamu rangkum yang saya jelaskan di video ini. Dan ditambah dengan 2 soal berikut ini. Oke, baik, hanya itu aja materi kita. Tadi sudah saya lampirkan juga soal di video tersebut. Video sebelum ini saya lampirkan soal yang akan kamu kerjakan. Baik, itu aja dulu pertemuan kita pada hari ini. Maka silahkan kamu kerjakan soal yang saya berikan. Silahkan kamu catat penjelasan yang saya berikan tadi. Maka nanti hasilnya kamu fotokan dan kamu kirim ke Google Classroom. Itu aja pertemuan kita. Tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih, selamat bertemu di pertemuan berikutnya.